Menkes Budi Gunadi Sadikin menyentil orang-orang kaya yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Apakah betul ada orang-orang yang tergolong berkecukupan dan sangat mampu yang ikut memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan sehingga ini menjadikannya beban berat? Benarkah BPJS Kesehatan menjadi tidak tepat sasaran? Bergabung M. Iqbal Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan. Selamat malam Pak Iqbal. Pak Iqbal, selamat malam. Saya belum bisa mendengar suara Pak Iqbal. Selamat malam, Mbak. Oke, baik, sudah. Baik, sudah terdengar jelas. Pak Iqbal, apakah betul seperti yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan, ada orang kaya yang membebankan sehingga tidak boleh menggunakan BPJS Kesehatan, begitu? Ya, BPJS Kesehatan perlu saya tegaskan ya, kondisinya sekarang baik-baik saja, sangat sehat malah. Yang terjaga dan memiliki kecukupan untuk membayar tanggung jawab BPJS Kesehatan terhadap sakit dan fasilitas kesehatan yang lain. Dan kita perlu sampaikan ya bahwa program ini sudah jalan di tahun ke-9. Selama ini gotong royong bersama untuk Indonesia, dan kita merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H tentang bahwa orang pelayanan kesehatan. Lalu diatur secara ketat di Perpres 82 tahun 2018 di sana bahwa sebenarnya per 1 Januari 2019 seluruh penduduk wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi tidak ada diskriminasi di sana terkait dengan apakah ini kaya, miskin, semuanya ditampung. Kalau miskin dan tidak mampu, dia dibayarkan oleh negara dalam bentuk penerima bantuan iuran. Oke, baik. Berarti secara langsung Anda menyatakan bahwa BPJS Kesehatan dalam keadaan sehat, tidak seperti yang digambarkan oleh Pak Menteri begitu ya, Pak Iqbal ya. Oke, Pak Iqbal, kalau yang didapat data dari BPJS Kesehatan selama ini, apakah memang menunjukkan banyak orang-orang kaya atau orang-orang yang mungkin tergolong mampu berkecukupan yang memanfaatkan fasilitas dari BPJS Kesehatan ini untuk pengobatan mereka, sehingga ini mungkin yang menjadi concern Pak Menteri pada pernyataannya beberapa waktu lalu. Ya, sebetulnya BPJS Kesehatan ini tidak peduli mau kaya mau miskin, karena itu kewajiban bernegara, mereka harus mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jadi dibilang orang kaya tidak boleh mengakses, ya itu kontradiktif dengan regulasi yang mengatur. Karena memang selama dia menjadi peserta BPJS Kesehatan, kita tidak melihat apakah dia atau kita tidak pernah menanya orang apakah dia miskin atau kaya ketika dia pegang kartu BPJS. Semua dilayani dengan jaminan yang memang sesuai haknya. Orang kaya banget paling masuk di BPJS di kelas 1 saja, tidak bisa dia di kelas paling utama karena memang adanya cuma kelas 1, 2, 3 gitu seperti itu. Jadi semua itu gotong royong bersama bagaimana supaya semua pihak ini terlibat. Kan kita itu mengejar ya bahwa di 2024 ada cakupan soal 98% peserta. Jadi harapannya itu kontribusi semua anak negara, anak bangsa lah untuk bisa bersama-sama mewujudkan jaminan kesehatan. Apakah kalau dia pegang kartu BPJS orang kaya tidak jalan BPJS, dia tidak begitu. Dia tetap berhak atas jaminan kesehatan karena itu kalau tidak dijamin bertentangan dengan konstitusi. Oke, artinya BPJS Kesehatan untuk semua masyarakat tidak memperdulikan bagaimana latar belakangnya karena itu merupakan hak semua masyarakat Indonesia begitu ya. Pak Menkes menyatakan agar BPJS Kesehatan coba tolong dicek katanya ya, peserta yang katanya bayarannya paling tinggi, paling di kelas 1 ya kan. Coba tolong katanya dicek rekening listriknya, penggunaan listriknya itu sudah dilakukan. Ya, di data kita kan tidak ada rekening listrik ya, Mbak. Yang ada itu kalau dia kelas 1 harus mandiri bayar 150.000 per bulan. Berapa pesertanya. Jadi tidak ada yang bayar 1.500.000 per bulan. Nah, terus kalau dia memang pekerja penerima upah, dia berdasarkan persentase dan ada batas atas maksimal 12 juta. Kalau dia gajinya 100 juta, yang dihitung 12 jutanya itu persentase 5% dari situ. Oke. Nah, mengapa kemudian Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin bisa memberikan pernyataan tersebut, menilai bahwa
BPJS Kesehatan kurang sehat kondisinya, kemudian juga tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Kenapa sampai keluar statement seperti itu? Bahkan menyebut golongan-golongan kaya yang berkecukupan itu. Ya, kami sudah melakukan public access ya terkait dengan kondisi di 2021 yang justru di sana menyampaikan kepada publik bahwa BPJS Kesehatan baik-baik saja. Jadi tidak ada isu soal kekurangan duit atau apapun yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tentu saya tidak berhak untuk mengomentari kenapa Pak Menteri berstatement seperti itu. Tetapi BPJS Kesehatan meyakinkan bahwa kami tetap akan menjamin jaminan seluruh penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Oke, baik. Pak Iqbal, nah untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan seperti mungkin yang Pak Menkes sampaikan melalui statement atau pernyataan atau mungkin juga masyarakat ada yang mencurigai hal yang sama atau senada dengan Pak Menteri Kesehatan, perlu ada mungkin evaluasi skema kemudian mungkin penyediaan produk sesuai dengan latar belakang ekonomi masyarakat. Apakah itu juga mungkin menjadi masuk dalam evaluasi dari BPJS Kesehatan, Pak Iqbal? Ya, di Permenkes 51 yang keluaran produk dari Kemenkes sendiri di 51 2018 tentang pengenaan turun biaya dan selisih biaya, itu kan selisih biaya per kelas dibatasi gitu. Jadi orang kalau misalkan di kelas 1 dia baru bisa naik ke kelas utama. Tetapi kalau kelas 2 dia maksimal di kelas 1. Kalau mandiri kelas 3 dia maksimal di kelas 2, dia tidak bisa di kelas 1. Lalu selisihnya berdasarkan tarif inasiditas yang juga ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, maksud kami sebetulnya bahwa ada aturan yang sudah tegak di sana yang memang diberlakukan untuk ya kalau memang dibilang orang kaya kelas 1 ya dia bisa mengupgrade ininya, mekanisme pembiayaannya diserahkan kepada mereka. Tetapi jangan lupa BPJS Kesehatan kalau mereka menggunakan skema BPJS Kesehatan akan tetap harus menjamin orang-orang kaya ini. Meskipun kami tidak pernah membedakan apakah kaya dan miskin. Oke, atau mungkin yang juga masuk bagian dalam evaluasinya sesuai dengan beberapa pihak menyarankan ada semacam kerjasama atau kolaborasi dengan swasta dalam hal ini asuransi swasta sehingga mungkin tidak semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ya, tentu kita mendukung ya upaya supaya ada fasilitas yang seperti kalau di bank lah ada nasabah prioritas dan yang lain ya. Tetapi dalam kewajiban BPJS Kesehatan dia tetap harus menjamin seseorang yang bisa memegang kartu BPJS Kesehatan. Apakah dia mengambil level pelayanan paling tinggi di sana, tetap BPJS Kesehatan wajib membayarkan sesuai dengan kelasnya, dengan kelas 1 seperti itu. Jadi ya tentu kita juga menunggu regulasi yang memang akan dikeluarkan seperti apa mekanismenya. Tapi dalam konteks bernegara, aturan-aturan ini sudah sangat jelas ya. Tidak pernah disebut miskin dan kaya sebetulnya dalam sistem jaminan sosial nasional. Oke, termasuk mekanisme penghapusan kelas BPJS nantinya yang akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan, Pak Iqbal. Karena idealnya menurut Menkes nggak ada tuh katanya kelas-kelas seperti sekarang. Jadi semuanya sama aja gitu, standar aja. Ya, itu kan masih diuji coba ya, artinya eksekusinya belum berjalan. Semua masih berjalan seperti existing, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal. Iqbal Anas Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan.